Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sulaiman, mahasiswa program studi sejarah PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan NIM 253120031 dari LPTK Universitas Riau Kepulauan Satuan Pendidikan SMK Propita Bandung. Bapak Ibu, saya izin untuk membuat video ujian kinerja di kelas 10 MPLB 2 dengan topik kolonialisme dan imperialisme untuk model yang digunakan inquiry dan problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita mulai anak-anak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas atau KM, boleh dipimpin doa siapa? Oke, silakan dipimpin doa. Attention please. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, hari ini hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Izin untuk presensi terlebih dahulu. Hadir semua hari ini ya? Oke. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa terus belajar sama-sama ya. Amin. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita bertemu kembali untuk mata pelajaran sejarah. Minggu kemarin juga alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita refleksikan terlebih dahulu. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk setidaknya mengingat kembali ya, atau merefleksikan kembali. Apa yang sudah dipelajari sebelumnya masih ingat? Yang pertama apa? Kesultanan Islam. Oke, dari Kesultanan Islam yang dipelajari apa aja? Kerajaannya dipelajari ya? Dipelajari. Oke, apanya lagi yang dipelajari? Teorinya ada? Ada. Oke, apalagi selain Kesultanan Islam? Kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, dari kebudayaan Hindu-Buddha apa yang dipelajari? Kerajaan-kerajaannya, betul. Kalau teorinya udah? Udah. Oke, apalagi ada? Masih ada? Pengantar ilmu sejarah. Oke, itu sudah kita pelajari. Nah, sebetulnya pembelajaran ini sistematis ya. Dari mulai pengantar ilmu sejarah, ada metode, bukti-bukti, kemudian juga ada peninggalan-peninggalan sejarah sampai historiografi. Setelah itu kita masuk ke masa Hindu-Buddha dari teori sampai ke kerajaannya. Kemudian masuk lagi ke Kesultanan Islam, teori dan apanya? Kerajaannya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme atau kedatangan bangsa Eropa atau masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan teknis dan juga tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dari proses pembelajaran hari ini, kalian sebagai murid itu mampu untuk menafsirkan sejarah masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Tetapi sebelum menafsirkan, tentu kan ada proses, ada mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian ada menganalisis, baru bisa menafsirkan, betul nggak? Oke, nah nanti prosesnya akan kita lalui. Teknisnya seperti apa? Teknisnya nanti akan, kalian kan ini udah dibagi kelompok sesuai instruksi saya minggu kemarin ya? Oke, ada 5 kelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya, sebentar. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di sini merupakan instruksi kalian untuk menjelaskan atau untuk menjawab, karena di dalam sini itu ada berupa pertanyaan dan juga ada
studi kasus atau ada kasusnya. Apa kasusnya? Sebelum masuk ke kasus, di sini ada identitas dulu. Silakan kalian nanti isi identitasnya, mulai dari nama kelompok, kemudian juga nama kelas. Hari ini kita bahas tentang penjajahan bangsa Barat. Saya sebetulnya agak cukup penasaran. Saya ingin tahu ketika mendengar kata penjajah, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Oke, apa? Jawab pemberontakan dan perubahan pertumpahan darah. Pemberontakan dan pertumpahan darah. Oke, ada lagi? Adanya kerja paksa. Kerja paksa atau kerja rodi, saya. Kayak apa? Ada? Oke, kamu? Kejam karena banyak korban. Memang ya, ketika mendengar kata penjajah, umumnya diingatan kolektif masyarakat itu pasti hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena saking membekasnya masa penjajahan yang beratus-ratus tahun itu. Itu ada refleksinya. Nah, mari kita sekarang pelajari lebih lanjut terkait dengan topik tersebut. Oke? Ada yang tahu gak? Tadi kan itu refleksi tentang penjajahannya. Dampaknya kira-kira menurut kalian apa? Monopoli dan tanam paksa. Monopoli, tanam paksa. Monopoli itu apa? Penguasaan maksudnya ya. Oke, baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusia. Ada lagi gak? Dampaknya kira-kira apa? Sebetulnya juga tadi penderitaan tuh itu masuknya ke dampak ya. Betul gak? Dampak kan baik itu dari mungkin ada ekonomi, kemudian juga ada dari dampak kesehatan. Nanti kalian akan dibagi ke dalam apa namanya spesialisasi masing-masing. Jadi untuk dampaknya nanti ada yang dari dampak ekonomi, dampak politik, dampak pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga tertera di dalam LKPD kalian. Jelas? Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Di sini ada pretest terlebih dahulu. Oke, ada link quizzes yang perlu kalian isi. Silakan boleh diisi saja. Tinggal di scan. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Untuk 10 soal, silahkan dimaksimalkan. Ini untuk mengetahui ya, pengetahuan awal kalian tentang topik yang akan kita pelajari sekarang itu sudah sampai mana. Silakan, kalau ada kendala tinggal disampaikan ke saya. Kalau sudah selesai, nanti itu akan saya cek sebagai gambaran awal saya untuk pengetahuan awal kalian terkait dengan topik yang kita ambil sekarang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini ada video. Silahkan kalian simak videonya. Kemudian kalau ada yang penting untuk dicatat, silakan boleh dicatat. Jelas? Oke, selamat menyaksikan. Apa yang kalian dapatkan? Masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Oke, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa memang pada awalnya orang-orang Eropa itu tidak berniat untuk menjajahkan pada awalnya, melainkan untuk mencari rempah-rempah. Oke, nah sebelum kalian nanti melanjutkan aktivitas mandiri, saya akan memberikan materi dulu sekilas tentang kolonialisme dan imperialisme. Tetapi sebelum masuk ke materi terkait dengan kolonialisme dan imperialisme, seperti biasa ada sebuah kalimat untuk mengawali materi kita hari ini. Semua orang termasuk kita ingin hidup di masa sekarang. Dan satu-satunya sejarah yang berharga adalah sejarah yang kita bentuk hari ini. Jadi kalian ada di ruangan ini dalam rangka untuk membentuk sejarah kalian sendiri. Siapa tahu 5, 10, 15 tahun ke depan ada yang sudah jadi CEO misalnya. Amin. Amin ya. Maka belajar dari sekarang, lebih tekun lagi dalam belajar. Karena kalian akan membentuk sejarah kalian sendiri. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan untuk materi yang pertama. Kenapa orang-orang Eropa datang ke Nusantara? Alasannya karena apa tadi? Mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah. Masih ingat rempah-rempah apa aja? Ini dia rempah-rempah yang dicari. Ada kapulaga, ada cengkeh, kemudian ada pala, ada lada, dan ada vanili. Ini kopi. Kopi juga merupakan komoditas ya. Tetapi yang dimaksud dengan rempah-rempah yang biasa dipakai atau digunakan adalah yang 5 tadi saya sebutkan. Jelas? Jelas. Ini kapulaga aslinya dari Jawa.
Kapulaga itu ada dua jenis, ada Kapulaga Sabrang dari India, ada Kapulaga Jawa dari Gunung Honje Bogor. Kemudian ada cengkeh asli tanaman Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku, betul. Kemudian ada pala, sama pala juga dari Kepulauan Maluku. Ada lada dan ada suka vanila biasanya kalian? Aroma vanila suka? Ini nih tanamannya. Mirip apa? Daun pandan. Kayak beda ya. Ini vanila, ini vanili mirip buncis ya. Vanili dalamnya ada biji hitam, itu yang menimbulkan aroma ya. Yang kalian kenal dengan istilah aroma vanila. Oke, saya akan jelaskan yang pertama tentang jalur sutra atau jalur rempah. Jadi kenapa orang Eropa itu awal mulanya datang ke Indonesia itu seperti apa? Jadi ada catatan dari Claudius Ptolemy atau Ptolemeus. Dia adalah seorang ahli perbintangan, geografi, dan astronomi. Jadi dia menulis yang diberi judul Guide to Geography. Itu yang menjadi cikal bakal petunjuk awal kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Termasuk dari Portugis, Spanyol, dan negara-negara lainnya. Kemudian ada Ibnu Battuta. Ini mah udah jelas ya. Seorang intelektual dari mana? Dari Maroko, betul. Kemudian ada Tome Pires. Ini sering nih kalian sebut-sebut ketika belajar tentang Kesultanan Islam atau kebudayaan Hindu-Buddha kan? Oke, dia juga sama seorang penjelajah yang berkunjung ke Indonesia sekitar 1512-1515. Kemudian, nah ini untuk gambarannya, sebetulnya Eropa ada di sebelah sini, gak nyampe agak kelihatan. Nah, tapi di sini ada India, kemudian di sini posisi Indonesia. Posisi Malaka ada di sebelah sini. Malaka itu sebagai pusat perdagangan, sedangkan Maluku ada di sebelah sini sebagai pusat rempah. Jadi orang Portugis bukan lewat sih ya. Orang Portugis datang ke Indonesia pakai pesawat bukan? Udah ada pesawat? Belum ada pesawat, pakai apa? Kapal laut kan. Orang Eropa datang ke Nusantara itu bisa membutuhkan waktu 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan, lama kan? Ya karena memang menyesuaikan dengan pasang surutnya air laut, banyak singgah. Ada yang lewat India, mengitari pantainya sampai ke Malaka. Dari Malaka ternyata pusatnya bukan di Malaka, ternyata pusatnya ada di Maluku, maka pergi lagi ke Maluku. Ada pertanyaan? Tidak, Mak? Ini di sekitar Sumatera ya. Nih. Sekitar Pulau Sumatera itu Malaka. Kalau Maluku di pinggirnya Sulawesi sebelah timur. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Apakah betul Indonesia dijajah 350 tahun? Nusantara. Oke, saya ubah deh. Apakah Nusantara dijajah sama 350 tahun? Memang tepat. Pernah dengar gak di SMP misalnya? Pernah ya? Betul gak 350 tahun? Secara historis kurang tepat. Kenapa? Karena posisi Indonesia tidak dikuasai langsung semuanya. Tetapi kan bertahap. Ada perbedaan waktu kan? Betul gak? Secara disadari atau tidak, maka itu yang mempengaruhi penguasaan di wilayahnya masing-masing. Kalau ditanya 350 tahun kurang tepat. Tapi kenapa ada istilah 350 tahun? Itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia atau Nusantara katanya tadi itu pernah dikuasai oleh negara lain atau negara dari Eropa beratus-ratus tahun. Untuk apa? Agar memunculkan rasa nasionalisme dan ingin nasionalisme itu kan rasa cinta tanah air ya. Jadi lebih kuat lagi untuk rasa cinta terhadap tanah airnya, gitu ya. Kalau misalnya kita hitung dari 1602 ketika VOC itu didirikan, paling sekitar 340 tahun, gak nyampe 350 tahun. Dari kedatangan awal misalnya 1511 itu juga lebih kan, lebih dari 350 tahun. Artinya kurang tepat. Tetapi itu digunakan atau ditujukan semata-mata adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jelas? Oke, saya akan bahas satu persatu dampaknya tapi sekilas aja ya. Yang pertama adalah dampak ekonomi.
ketika orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu membawa komoditas. Komoditas itu contohnya apa? Lada misalnya. Lada itu bukan asli dari Indonesia, tapi dibawa dari luar. Dibudidayakan di Indonesia. Otomatis banyak pabrik kan? Itu juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Ada yang bekerja di pabrik, kemudian ada juga yang menanam. Mempengaruhi gak perekonomian? Pengaruhi. Nanti yang bagian ekonomi silakan perdalam lagi. Yang kedua, undang-undang agraria. Kalau ini mah terkait dengan hak milik tanah atau sewa tanah. Jadi undang-undangnya itu ada undang-undang agraria atau dalam bahasa Belanda Agrarische Wet ya, tahun 1870. Ini yang mengatur tentang hak milik tanah pada masa itu. Kemudian ada urbanisasi. Urbanisasi ini kaitannya dengan lonjakan jumlah penduduk. Di tahun 1925 ada atau terjadi lonjakan penduduk. Di mana? Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung, hingga Sukabumi. Kenapa? Karena pada saat itu memang perekonomian juga tumbuh. Sehingga orang-orang banyak datang ke kota. Contoh misalnya Bandung. Bandung itu dulunya hanya sekitar 30 atau 40 kepala keluarga. Sekarang udah berapa juta orang yang ada di Bandung. Udah banyak kan? Itu adalah bagian dari dampak urbanisasi. Nanti kalian silakan perdalam lagi ya. Kemudian sosial budaya. Ini mah kaitannya dengan pendidikan. Kalau pendidikan kaitannya dengan politik etis atau politik balas budi. Teh. Apa politik balas budi itu? Balas budi itu nanti ada 3. Ada irigasi, imigrasi, dan edukasi. Ada 3. Ada di perpindahan orang, ada di pembangunan irigasi, dan ada di pendidikan. Masing-masing tadi kalian dapat masing-masing juga kan ya topiknya. Ya nanti silakan diperdalam. Berkaitan dengan sosial budaya, jadi setelah 1900 atau setelah berlakunya politik etis, maka orang-orang Indonesia itu boleh bersekolah. Tetapi sekolahnya mereka tentu tujuan akhirnya adalah agar bisa bekerja di perusahaan Belanda. Kembali lagi, pasti akan balik lagi ke sana. Silakan nanti kalian analisis lebih dalam lagi ya. Kemudian ada kesehatan. Kalau kesehatan juga sama, ini berkaitan dengan politik etis setelah 1900. Jadi kalau sebelum 1900, itu hanya orang-orang tertentu yang boleh mengecek kesehatan di fasilitas kesehatan. Tetapi setelah 1900 diperbolehkan untuk melakukan pengecekan kesehatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan bagikan untuk LKPD. Silakan kerjakan pengerjaan waktu kurang lebih 20-30 menit. Bagi-bagi tugas agar lebih cepat. Jelas? Jelas. Silakan ini kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, silakan boleh disampaikan ke saya. Diskusikan aja sama-sama, silakan. Kenapa? Sok, silakan diisi dulu identitasnya, jangan lupa. Gimana? Iya, betul. Yang disampaikan adalah yang artikel yang kalian buatnya. Kalau di LKPD itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Itu sebetulnya merupakan bagian dari analisis. Jadi kalau analisis itu menguraikan dulu. Kalian uraikan dulu masalahnya, kemudian nanti kalau udah terurai, cari referensi atau cari sumber, nanti kalian tinggal buatkan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk artikel singkat. Yang nanti disampaikan adalah artikelnya itu. Jelas? Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Gak ada? Oke, sok silahkan. Sekarang masih fokus kan? Masih semangat? Ada yang sudah lesu? Coba kita tes dulu sebentar. Ketika saya bilang tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4. Saya ulang. Agak kurang enak ya.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Berarti masih konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Akan untuk kelompok pertama boleh maju ke depan. Tepuk tangan. Dampak ekonominya adalah diterapkannya monopoli perdagangan VOC, sistem tanam paksa, serta eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya di Indonesia. Mengapa bangsa Barat memilih 5 hal tersebut padahal rempah-rempah di Indonesia masih banyak? Karena nilai ekonominya dan kegunaannya yang tinggi yang bisa membuat tubuh penghangat tubuh serta pengobatan tradisional yang dipakai oleh bangsa Portugis itu sendiri. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi slogannya masih ingat? Slogannya apa? Belajar sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi untuk memperbaiki masa depan. Oke. Nah, dampak yang menjadi spesialisasi kelompok 1 tadi adalah dampak di bidang ekonomi. Ini sebetulnya yang merambat bukan hanya satu sama lain, sebetulnya saling keterikatan ya. Termasuk juga ekonomi, nanti termasuk urbanisasi, termasuk juga nanti pendidikan, dan yang lain juga sama. Jadi ketika kita mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, maka semua aspek akan kita pelajari termasuk di bidang ekonomi. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita akan lanjutkan kelompok berikutnya. Kelompok 2 silakan lanjut ke depan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai masa penjajahan bangsa Barat yang telah kami diskusikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu awalnya untuk mencari rempah-rempah. Lalu ada beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yaitu seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Serta beberapa rempah-rempah yang mereka cari, yaitu ada cengkeh, pala, vanili, kapulaga, serta lada. Saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, rempah-rempah yang dicari. Oke, apa lagi? Dampak, betul. Dampak apa? Ada satu-satu tenang. Ada dampak ekonomi, ada dampak politik, dampak kesehatan, dampak pendidikan. Ada dampak apa lagi? Urbanisasi. Ada lagi ke dampak lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi orang Eropa datang ke Nusantara itu hanya untuk silaturahmi aja? Ngapain? Mencari rempah-rempah. Hanya untuk mencari rempah-rempah? Apalagi? Berjualan. Berdagang. Ada 3 misi yang mereka bawa. Ada gold, glory, dan gospel. Apa itu gold? Kekayaan. Kalau glory? Kalau gospel? Agama. Karena pembelajaran untuk hari ini juga memang sudah kalian lakukan terkait dengan analisis. Tadi ada analisis yang kalian lakukan tentang video. Ada analisis yang kalian lakukan apa tadi? Mengerjakan LKPD. Oke. Sekarang saya ada instruksi untuk kalian. Di LKPD tersebut ada yang disebut refleksi diri. Refleksi diri. Silakan dicek dulu ada refleksi diri.
Ada. Oke, silahkan kalian kerjakan refleksi dirinya di buku catatan masing-masing. Untuk refleksi, kalau semisal kalian punya ide, gagasan, kalian punya saran, Pak, sepertinya pembelajaran seperti ini atau kegiatan seperti ini itu menarik untuk dilakukan, boleh silakan kalian sampaikan di buku tersebut. Saya juga ingin tahu, kalau tadi kalian itu secara tertulis, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar sejarah, apa yang kalian dapatkan khusus ya untuk pemahaman bermakna atau pengalaman bermaknanya. Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Oh ya, silakan. Boleh berdiri? Bagaimana? Siapa namanya? Intan Saputri. Oke, silakan Intan. Perasaan selama mempelajari sejarah, bangga, empati, dan terharu atas perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa. Pembelajaran apa yang saya dapatkan? Pembelajaran yang saya dapatkan menghargai jasa pahlawan, menjaga persatuan bangsa, dan memiliki kemerdekaan dengan akal yang positif. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Bagaimana? Boleh, silahkan. Boleh berdiri. Boleh menghadap ke teman-teman kamu. Nah, sip. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Aisyah. Kesan-kesannya, Perasaan kamu bagaimana setelah belajar sejarah? Kemudian pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Perasaan saya saat sedang mempelajari sejarah, yaitu yang pertama adalah rasa kagum, bangga bahwa sebenarnya kita itu dijajah selama itu, tapi kita bisa bertahan sampai sekarang dan membentuk negara kita sendiri. Lalu pelajaran apa yang bisa saya ambil di sini, bahwa orang zaman dulu itu susah dalam membuat teknologi, namun seiring berjalannya waktu kita bisa tahu bahwa dulu tuh perahu tuh bikinnya susah gitu, bahkan sampai untuk Indonesia pun kita harus menempuh 6 sampai 9 bulan. Tapi tahunnya kita sekarang banyak teknologi, kita sudah dipermudah. Sudah dipermudah ya. Oke, tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah melakukan pembelajaran hari ini. Proses yang kalian lalui hari ini itu dalam rangka untuk membentuk sejarah kalian sendiri di masa yang akan datang. Saya yakin setiap orang punya kesannya masing-masing. Saya yakin setiap orang juga punya pandangannya masing-masing. Tetapi kalau saya tanya satu persatu, waktunya juga tidak akan cukup. Ya, saya pikir juga kalian sudah mencantumkan tadi di tulisan kalian di buku masing-masing. Silakan tentang refleksi diri itu nanti akan saya baca untuk perbaikan pembelajaran nanti atau pembelajaran berikutnya. Oke? Sip. Boleh sekali lagi kita apresiasi dan tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup sekian. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali dengan topik atau materi baru tentang pergerakan nasional. Ini masih kelanjutan terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Jelas? Oke, jadi kalau mau baca-baca silakan baca-baca dulu saja di rumah, oke? Oke, itu aja dari saya. Nanti setelah saya tutup silakan berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ada kalimat penutup atau kata-kata penutup. Ini dia kata-katanya. Kemuliaan terbesar kita bukan tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Attention please. After we study, let's pray together. Begin. Finish. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak.
Amin, insya Allah. Terima kasih.